selamat datang kembali di channel kami. Oke, sahabat semuanya. Ini kita akan mereview sebuah unggahan Radar Kau TV. Mobil paling murah, lebih murah dari Revo Koperasi. Wow. Oke, saya udah menyimak ini sampai akhir, tapi saya akan berbagi pengalaman teman-teman. Pengalaman yang saya rasakan saat melihat unggahan ini, ada rasa senang, bangga, bahagia, antusias. Dan kalau nanti bener-bener sudah turun di Indonesia, pengen beli karena keren, imut, lucu, sangat murah ya. Tapi dibalik itu saya ada rasa nggak percaya juga, karena semurah itu apa iya sih? Nah, tapi nanti saya juga akan kulik juga. Oke, mungkin itu bisa dimiliki, tapi dengan beberapa hal yang ingin saya sampaikan dengan proses pembeliannya, termasuk tahapan-tahapannya. Oke, kita simak dulu informasinya dan apa hal-hal yang membuat saya tadi merasa aduh gak percaya deh. Kalau bicara tentang apa merek mobil Cina paling murah, mungkin jawabannya adalah Changli Nemecha. Kira-kira berapa ya harga Changli Nemecha ini? Sehingga disebut sebagai mobil Cina paling murah di Indonesia, bahkan dunia. Saat diluncurkan beberapa tahun lalu, harga yang dibanderol untuk Changli Nemecha ini hanya di angka 13 hingga 14 juta rupiah. Nominal ini lebih murah dibandingkan harga beli baru sepeda motor merek Honda Revo, Synthesizer Hevo. Koperasi yang kini berada di harga 16 juta rupiahan. Penting diketahui, mobil Cina paling murah seharga Revo. Koperasi ini menggunakan sistem elektrik dalam lajunya. Meski fiturnya tergolong minim, tentu karena harganya yang sangat ramah di dompet. Setidaknya dengan memiliki mobil ini, kamu nggak bakal kehujanan atau kepanasan seperti saat mengendarai sepeda motor. Lalu kira-kira seperti apa ya spesifikasi dari Changli Nemecha yang disebut mobil Cina paling murah sejagat raya ini? Melansir kumparan.com, Changli Nemecha memiliki bentuk klasik seperti mobil yang biasa Anda lihat di kartun-kartun zaman dahulu. Mobil ini memiliki dimensi panjang 2500 mm, tinggi 1800 mm, dan lebar 1500 mm, dan memiliki 2 pintu dan kapasitas maksimal 2 orang. Tapi tenang, Anda dapat menambahkan 1 kursi lagi bersama dengan baterainya. Sedangkan untuk kapasitas baterainya, mobil listrik ini memiliki kapasitas 60 volt 45 yang memakan waktu 6-8 jam proses pengisian daya. Jarak tempuh mobil ini dapat menjangkau sampai 100 km jika memakai sistem eco driving. Masih melansir dari laman yang sama, mobil Changli Nemecha ini memiliki 1,1 daya kuda, yang dapat disimpulkan bahwa mobil ini tidak begitu cepat, hanya dapat melaju sampai 40 km atau jam. Tetapi untuk harga dan juga bentuk mobil yang seperti mobil Golf atau kendaraan rumah, kecepatan tersebut masih tergolong sepadan. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan AC, kamera belakang, dan radio FM. Sangat cocok bagi Anda yang ingin memakai mobil untuk ke pasar, mengantarkan anak sekolah, dan kegiatan-kegiatan lain yang tidak harus menempuh jarak jauh, dibandingkan harus menggunakan sepeda motor yang terkena terik matahari setiap harinya. Mobil Changli Nemecha dapat menjadi salah satu kandidat yang cocok untuk mengganti sepeda motor Anda. Buat yang tertarik memilikinya, bisa melakukan pembelian impor secara online lewat beberapa platform belanja online terpercaya seperti Alibaba.com. Ini karena mobil listrik yang lebih murah dibandingkan Revo. Koperasi ini belum dipasarkan di Indonesia. Itulah tentang Changli Nemecha sebagai mobil Cina paling murah. Oke, kita ulas. Yang pertama, konten ini hanya pakai AI generator ya. Jadi suaranya hanya di teks yang dirubah dengan AI. Kemudian benda ini masih berada di Cina ya, sehingga harga segitu itu yang antara 13 sampai 15 juta itu mungkin kalau di Cina itu memungkinkan ya. Sehingga kalau di Indonesia saya nggak percaya kalau itu bisa dimiliki dengan harga antara 13 sampai 15 juta. Kalau bener-bener segitu, ini pasti akan laris manis kayak kacang goreng. Banyak yang itu Pak, sekeren ini, lucu, imut ya. Kalau beli untuk anak-anak kita sangat menyenangkan ya, untuk sekolah atau apa itu sangat worth it. Nggak terlalu kenceng, lebih aman ya, nggak begitu was-was, nggak kehujanan, ada AC-nya segala, itu akan sangat luar biasa. Kemudian yang berikutnya, ini bisa dibeli lewat Alibaba. Nah, saya sudah pernah membuat konten sebelumnya untuk membeli mobil dari Cina yang lewat Alibaba itu harus melalui proses urusan surat menyurat, kemudian kita harus menyediakan sendiri sarana angkutannya ya. Jadi kalau secara kasarnya ya langsung ambil sendiri bawa pulang. Yang pertama. Yang kedua, dengan ekspedisi ya, kapal pesiar. Jadi kita harus pesan dulu ekspedisi kapal pesiarnya itu dengan berbagai administrasinya. Setelah ekspedisinya siap, baru benda itu dikirim lewat ekspedisi yang kita siapkan. Intinya transportasi pulang kita tanggung sendiri. Nah, sehingga
Ini kalau dengan harga 15 juta itu sampai rumah, apalagi tambah nanti ngurus perpajakan dan sebagainya, ya sudah akan sangat mahal lagi, mungkin ratusan juta ya kalau sampai rumah. Apalagi persyaratan perizinan untuk sampai ke jalan raya itu tentunya tidak mudah ya untuk kalau beli sendiri. Yang biasanya itu kan lewat perusahaan, sudah diurus oleh perusahaannya untuk surat menyuratnya, untuk on the road-nya dan sebagainya, sehingga pembeli tinggal beli, surat menyuratnya udah siapkan dan sudah mahal ya.